contoh yang kedua, contoh TP dan ATP, masih di jenjang PAUD Bapak Ibu. TP dan ATP pada elemen 1. Ya. Subelemennya, misalkan contoh ini, anak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, mulai mengenal, mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Contoh tujuan pembelajaran, kisaran usia 3 sampai 6 tahun. TP1, tujuan pembelajaran 1, anak mengenal Tuhan dan dapat menjelaskan simbol-simbol praktik agamanya secara sederhana, seperti perayaan, hari besar agama, tempat ibadah, bentuknya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian TP, yang kedua, anak berpartisipasi dalam kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Masih di suplemen, anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan. Jadi anak itu dibimbing kita sebagai Bapak Ibu guru, dibimbing bagaimana dalam menjaga kebersihan, kesehatan, keselamatan diri. Ini adalah bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, contoh tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, anak memahami dan partisipasi aktif menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Boleh anak kalau ada contohnya di sekolahan ada sampah atau plastik yang berserakan di halaman, guru bisa memberi contoh, nah bersihkan, mungkin seperti itu, tapi dengan halus, tapi anak antusias dalam disuruh gurunya itu dengan senang dan gembira. Yang kedua, anak memahami dan bersedia menjaga kesehatan diri sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tubuh ini sehat, ini harus disyukuri. Bisa berangkat sekolah, ini harus disyukuri. Sekiranya begitu Bapak Ibu. Yang ketiga, anak memahami dan mulai bersedia menjaga keselamatan diri dalam lingkup sederhana sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Suplemen yang ketiga, anak menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya dan mempraktikkan perilaku baik, berakhlak mulia. Tujuan pembelajarannya di usia 3-6 tahun, TP pertama, anak mengenal dan memahami persamaan maupun perbedaan ciri diri orang lain di sekitarnya. Jadi memahami persamaan, perbedaan. Ya. Kemudian yang kedua, anak memahami, mempraktikkan perilaku baik di lingkungan. Jadi anak mengerti apa yang menjadi perintah dari pendidik, Bapak Ibu guru di sekolah, anak itu paham, oh ini baik, oh itu tidak baik. Itu penting Bapak Ibu, karena anak berkarakter dimulai dari ini, memahami apa yang disampaikan Bapak Ibu gurunya yang benar-benar. Yang keempat, suplemen yang keempat yaitu anak menghargai alam dengan cara merawatnya, menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, contoh alur tujuan pembelajaran di usia 3-6 tahun, TP-nya yang pertama, anak menunjukkan minat dan memahami cara menjaga alam di sekitarnya. Mungkin bisa dimulai memberi air ke tanaman-tanaman yang ditunjuk Bapak Ibu guru atau orang tua di rumah, menirukan kakaknya, menirukan Bapak Ibunya di rumah, bagaimana menyayangi tumbuh-tumbuhan, semacam itu, atau binatang piaraan. Yang kedua, anak berpartisipasi aktif untuk merawat makhluk hidup alam lain, hidup lain dan alam dimulai dari lingkungan terdekat, berarti sama di sekitar rumah dan sekolahan. Jadi kita harus mengawal bagaimana anak ini mencintai lingkungan,
mencintai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Bapak Ibu bisa mengunduh dokumen lengkap, contoh ATP, jenjang PAUD elemen 1, nilai agama dan budi pekerti. Ini di link Google Drive. Nanti setelah kegiatan ini. TP dan ATP pada elemen 2. Anak mengenali, mengekspresikan, dan mengelola emosi diri, serta membangun hubungan sosial secara sehat. Ya. TP yang pertama, anak mengenal dan mengekspresikan emosi yang dapat diterima oleh orang lain, adaptif. Yang kedua, anak dapat menenangkan diri, baik bantuan guru maupun secara mandiri. Nah, ini kadang-kadang kalau anak itu suka emosi, suka marah, jengkel, tetapi ada yang benar-benar anak yang bisa membawa diri tenang gitu. Dalam suatu kondisi ramai juga bisa tenang gitu. Nah, tapi itu pendidik, guru berkewajiban untuk mendampingi supaya anak-anak kita itu berkarakter, tidak emosional. Yang ketiga, TP yang ketiga, anak dapat terlibat dalam kegiatan bermain bersama, dapat menjalin pertemanan dengan guru dan teman sebaya. Jadi kita dampingi anak-anak kita supaya anak itu mengenali hubungan sosialisasi seusianya atau teman sebaya, bagaimana bermain, bagaimana menyebut nama misalkan teman sebayanya atau tingkatnya dengan sebutan kakak atau adik gitu, sebaliknya ya. Jadi guru mendampingi kegiatan tersebut. Elemen anak mengenal dan memiliki perilaku positif terhadap diri dan lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, negara, dan dunia, serta rasa bangga sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. TP1, tujuan pembelajaran 1, anak mampu memilih hal ia suka. Jadi yang disukai apa? Berani memilih, menunjukkan rasa bangga atas karya atau usahanya, dan memiliki keinginan untuk mencoba hal yang baru. Jadi semacam stimulus, guru memberikan stimulus biar anak peserta didik kita itu memiliki jiwa semacam responsif supaya anak itu punya keinginan untuk mencoba hal yang baru, bagaimana berkarya, bagaimana berusaha yang ia sukai. Capaian pembelajaran yang kedua, anak mengenali persamaan dan perbedaan yang terdapat di lingkungan sekitar, termasuk pada orang-orang di sekitar. Capaian pembelajaran ketiga, anak menyadari bahwa dirinya dan orang lain merupakan bagian dari kelompok. Jadi ini tim. Jadi anak itu senang. Kadang-kadang kalau mainan betengan, kalau anak-anak PAUD ya, betengan atau ya berkelompok gitu ya, ini anak ternyata punya ada jiwa tim saya. Nah, ini harus dikembangkan, guru harus kreatif, mendampingi bagaimana anak ini bisa berkolaborasi dengan temannya. Kemudian subelemen anak menyesuaikan diri dengan lingkungan, aturan atau norma yang berlaku. Ya, TP yang pertama, anak mengenali rutinitas yang ada di sekolah maupun di rumah. TP yang kedua, anak memahami dan dapat melakukan aturan-aturan sederhana yang ada di lingkungan terdekat. Kemudian elemen kedua yang terakhir, anak menggunakan fungsi gerak, motorik kasar, halus, dan taktil untuk mengeksplorasi dan memanipulasi berbagai objek dan lingkungan sekitar sebagai bentuk pengembangan diri. Yaitu TP yang pertama, anak berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang melibatkan gerak motorik kasar, halus, dan taktil. Kemudian yang kedua, anak mengeksplorasi sumber daya di sekitar sebagai alat dan atau bahan untuk mengembangkan fungsi motorik kasar, halus, dan taktil. Bapak Ibu bisa mengunduh contohnya di Google Drive yang sudah kami sediakan di sebelah.
Ini unduh dokumen lengkap di ATP jenjang PAUD elemen 2 jati diri. Suplemen untuk elemen 3A masih di usia 3-6 tahun. Anak mengenali dan memahami berbagai informasi, mengkomunikasikan perasaan dan pikiran secara lisan tulisan atau menggunakan berbagai media serta membangun percakapan. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama, anak mengenali dan memahami berbagai informasi yang ada di sekitarnya. Yang kedua, anak dapat mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya kepada orang lain dengan secara verbal maupun non-verbal melalui berbagai media. Wah, ini anak disuruh aktif ini, berani ini. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu bisa mendorong peserta didiknya menjadi anak-anak yang pemberani. Bisa berani mengaktualisasi dirinya, maju ke depan misalnya seperti itu kira-kira. Yang ketiga, tujuan pembelajaran ketiga, anak dapat membangun percakapan dengan teman sebaya maupun orang dewasa melalui berbagai media. Jadi anak ini tujuan pembelajaran ketiga, anak memang benar-benar kita dorong supaya berani mengemukakan pendapat atau bercerita melalui media atau teman sebayanya, bercakap-cakap, jadi bersosialisasi secara aktif. Suplemen yang terakhir untuk elemen 3A, anak menunjukkan minat, kegemaran, dan berpartisipasi dalam kegiatan pra-membaca dan pra-menulis. Contoh tujuan pembelajaran usia 3-6 tahun, yang TP yang pertama, anak menunjukkan minat dan respon positif pada kegiatan awal membaca, seperti mendengarkan, merespon cerita yang dibacakan, mengaitkan cerita dengan gambar. TP yang kedua, tujuan pembelajaran kedua, anak menunjukkan ketertarikan dan partisipasi aktif dalam kegiatan pengenalan simbol, bunyi, bentuk huruf pada teks yang ditemui di sekitarnya. TP yang ketiga, anak berpartisipasi aktif dalam beragam kegiatan untuk menguatkan dan melenturkan otot tangan. Yang keempat, anak menunjukkan minat untuk menulis ide dan perasaan melalui berbagai media, baik itu coretan, gambar, hingga tulisan. Bapak Ibu, untuk TP dan ATP pada elemen 3 bisa diunduh contohnya di sebelah kanan di Google Drive yang sudah kami sediakan. Nanti paparan akan disampaikan oleh panitia. Ini sudah ada contohnya, Ibu tinggal mendownload contohnya. Selanjutnya TP dan ATP pada elemen 3B. Anak mengenali dan menggunakan konsep pra-matematika untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang pertama, anak mengenal arah dan posisi benda yang ada di sekitarnya. TP yang kedua, anak mengenali bentuk dan pola. TP yang ketiga, anak mengenal konsep dan simbol bilangan. TP keempat, anak melakukan praktik pengukuran sederhana di lingkungan. TP kelima, anak menggunakan kemampuan berhitung, pengenalan pola, dan pengukuran untuk menyelesaikan masalah sehari-hari di lingkungan. Selanjutnya, elemen berikutnya, anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Nah, ini untuk contohnya, TP yang pertama, anak berpartisipasi aktif mengeksplorasi dan menganalisa informasi yang ada di lingkungan sekitarnya.
Yang kedua, anak mampu memilah informasi dari hasil analisa dan menggunakannya untuk menghasilkan karya secara mandiri maupun berkelompok dengan orang lain. Berikutnya, anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi eksplorasi. TP yang pertama, anak berpartisipasi aktif dalam melakukan eksperimen menggunakan alat dan bahan yang ada di lingkungan. Bapak Ibu, kami sediakan contoh dokumen lengkap ATP jenjang PAUD elemen 2, dasar literasi matematik, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Ini nanti Bapak Ibu bisa unduh di link ini di Google Drive. TP dan LTP pada elemen 3C. Yang pertama, eksperimen dengan menggunakan lingkungan sekitar dan media sebagai sumber belajar untuk mendapatkan gagasan mengenai fenomena alam dan sosial. Tadi lanjutan dari tadi ya. TP yang kedua, anak memahami dan mengkomunikasi pengetahuannya akan lingkungan sekitar dan berbagai media. Selanjutnya, elemen 3C yang kedua, anak menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merekayasa teknologi serta untuk mencari informasi, gagasan, dan keterampilan secara aman dan bertanggung jawab. Contoh TP yang pertama, berarti anak menunjukkan ketertarikan untuk mengenal dan mengeksplorasi teknologi sederhana yang ada di lingkungan. TP yang kedua, anak mengenali cara menggunakan teknologi yang aman dan bertanggung jawab. TP yang ketiga, anak dapat menggunakan teknologi untuk merekayasa objek maupun situasi yang ada di lingkungan. Elemen 3C berikutnya yaitu anak mengeksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikannya serta mengapresiasi karya seni. Jadi anak dirangsang untuk contoh ya. Yang pertama, anak mengenal, menunjuk ketertarikan, daya pikat pada berbagai karya seni yang dikenalkan padanya. Waktu ada gelar karya misalkan ditunjukkan oleh Bapak Ibu guru, nah, ketertarikannya anak daya tariknya itu seperti apa? Ini bisa dilihat dari pameran-pameran yang di gelar karya yang sudah disajikan Bapak Ibu ketika pentas akhir tahun atau gelar karya yang disampaikan di satuan pendidikan masing-masing. Yang kedua, anak mencoba membuat karya seni dengan menggunakan beragam teknik dan media seni. Nah, ini anak dirangsang supaya bisa menggunakan media seni, beragam teknik. Yang ketiga, anak bereksperimen melalui berbagai media seni, baik visual, musik, tari, drama, dan digital. Dan mulai menggunakannya untuk menyampaikan ide-ide. Bapak Ibu nanti bisa mengunduh contoh-contoh dari ATP elemen ini. Di sebelah kanan itu sudah kami sediakan, nanti bisa diunduh. Alur tujuan pembelajaran TK, PAUD Jateng. Nah, ini contohnya nih. Capaian pembelajaran umum. Pada akhir fase fondasi, anak menunjukkan kegemaran, mempraktikkan dasar-dasar nilai agama dan budi pekerti, yaitu kebanggaan terhadap dirinya, dasar-dasar kemampuan literasi, matematik, sains, teknologi, rekayasa, dan seni untuk membangun sikap positif terhadap belajar dan kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar. Ya. Kemudian alur tujuan pembelajaran di sini ada misalkan dibuat per semester. Pertama adalah topik. Kolom yang kedua CP dan elemen CP. Kemudian tujuan pembelajaran. Semester 1 contoh. Aku anak Indonesia. Yang pertama, aku anak sehat.
Nomor 2, festival seni budaya. 3, aku anak yang hebat. Nah, kemudian aku dan kesayangan. Aku sayang keluarga. Aku sayang guruku, hobiku. Di capaian dan elemen capaian pembelajaran, nilai agama, moral, dan budi pekerti ada di sini. Contoh ini, anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi harus percaya dengan Tuhannya, bahwa Tuhannya itu ada dan maha melihat, maha segala maha, pokoknya serba maha, bisa semua. Mulai mengenal, mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya, anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya, dengan mempraktikkan perilaku baik dan berakhlak mulia. Anak menghargai alam dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tadi capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya TP yang pertama, anak mempraktikkan nilai dan kewajiban ajaran agamanya. Berarti anak sudah mempraktikannya, nilai-nilai tersebut yang diajarkan agamanya. Yang kedua, anak mengenal Tuhan melalui ciptaannya dari kegiatan ibadah, tempat-tempat ibadah, bentuk rumah ibadah mungkin, dan kitab suci masing-masing umat beragama dikenalkan. Oh, ternyata yang namanya beribadah seperti ini, rumah ibadah seperti ini. Nah, ini harus kita tunjukkan, kita sampaikan supaya anak ini berkarakter, anak ini mengenal Tuhannya. Kemudian yang ketiga, memperingati hari besar agama. Jadi anak itu bisa menghafal hari-hari besar agama dari 5 atau 6 agama, misalkan dari Islam, dari Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan sebagainya. Anak tahu hari-hari besar yang disampaikan pemerintah, tanggal merah itu, hari besar apa. Nah, anak bisa mengenali tanggal-tanggal besar agama. Yang keempat, mensyukuri, menyayangi, dan melestarikan ciptaan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, mengenal keberagamaan agama dan sikap menghargai kepercayaan orang lain. Yang keenam, menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk ATP jenjang PAUD bisa diunduh link kanan Google Drive, itu ada contoh, Bapak Ibu nanti bisa mengunduh contohnya.